kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Prima Hadiawardani dengan NIM 22210109006. Saya mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2022. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari penelitian saya, yaitu tentang analisis pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 1 Jember. Maaf, emang sengaja. Nah, oke, langsung saja. Di sini yang pertama, pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Nah, salah satu aspek kunci dalam pendidikan yaitu adalah minat belajar, yang dimana minat belajar ini mempengaruhi tingkat keterlibatan dan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Suwarna dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut pandangan konstruktivisme, otak anak pada dasarnya tidak seperti gelas kosong yang siap diisi dengan air, sehingga informasi berasal dari pikiran guru. Otak anak itu tidak kosong, melainkan berisi pengetahuan-pengetahuan yang dikonstruksi anak sendiri ketika anak itu berinteraksi dengan lingkungan atau dengan peristiwa yang ia alami. Nah, pelajaran IPS di sekolah manapun itu seringkali dianggap kurang menarik. Kenapa? Ya, karena IPS ini kan biasanya pelajarannya tentang menghafal, terus membaca teks yang banyak, mempelajari sejarah yang dimana itu membuat para siswa ini bosan. Tuh. Dan itu juga bisa berdampak negatif pada motivasi dan minat belajar siswa. Nah, muncullah yang namanya pembelajaran kontekstual, yang dimana pembelajaran kontekstual ini itu muncul sebagai salah satu pendekatan yang dimana dianggap dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang dimana metode pembelajaran kontekstual ini menekankan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa dapat melihat hubungan antara teori dan praktik gitu. Nah, dengan mengaitkan materi IPS ini dengan konteks yang nyata, diharapkan siswa ini bisa bukan hanya memahami konsep, tetapi juga merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang IPS ini. Namun, usaha untuk menerapkan pembelajaran kontekstual ini itu masih ada beberapa tantangan dalam mengukur sejauh mana metode ini efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Nah,
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap minat belajar dalam mata pelajaran IPS di SMP Muhammadiyah. Nah, lalu penelitian ini penelitian ini menggunakan metode Mixed Methods Research atau MMR yang dimana ini dilakukan dengan pendekatan sequential exploratory yang dimana terdiri atas 2 tahap, yaitu pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah, lalu di sini langsung saja ya saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Nah, sesuai hasil penelitian saya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS itu yang pertama ada perasaan senang. Yang mana siswa ini merasa senang dengan mata pelajaran IPS yang dimana cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi. Karena perasaan positif yang terhadap materi pelajaran sangat mempengaruhi terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada perhatian lebih, yang dimana tingkat perhatian yang diberikan oleh siswa selama pembelajaran juga mempengaruhi motivasi mereka. Karena siswa yang lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan guru, nah siswa ini akan lebih termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Yang ketiga yaitu cara mengajar guru dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru itu adalah peran yang sangat penting. Karena apa? Ketika guru ini mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik, yang interaktif, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang dimana dicontohkan ini metode pengajaran guru. Misal, guru menggunakan proyektor, seperti itu. Yang dimana cara belajar siswa ini kan berbeda-beda. Ada yang lebih senang menonton video atau gambar. Terus juga ada yang memang siswa ini lebih suka menulis, seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu ada karakter guru dan sikap guru dalam mengajar, yang dimana itu dapat mempengaruhi motivasi siswa. Nah, guru yang ramah, sabar, dan mendukung siswa untuk menciptakan siswa itu akan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nggak mungkin kalau gurunya nih, misal gurunya suka marah-marah gitu, pasti kan kondisi kelas itu tidak akan sekondusif itu, pastinya akan juga sering rame, yang gini, yang gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada suasana kelas, lingkungan fisik dan emosional di dalam kelas juga berkontribusi terhadap motivasi belajar. Nah, suasana kelas yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar, yang dimana di saat suasana kelas itu tenang, lalu tidak ada kegaduhan, itu bakal membuat motivasi belajar siswa itu tinggi. Terus yang terakhir itu fasilitas belajar, ketersediaan fasilitas belajar yang memadai seperti buku, alat peraga, dan teknologi seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, kualitas yang baik dapat mendukung proses belajar yang lebih efektif. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap minat belajar siswa. Nah, pelajaran kontekstual itu adalah pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran dengan sesuatu yang nyata yang dialami oleh siswa. Yang dimana pendekatan ini memiliki beberapa pengaruh positif terhadap minat belajar siswa. Nah, materi pembelajaran ini berfungsi sebagai rancangan yang membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga penyampaian materi di kelas menjadi lebih efektif dan efisien.
yang dimana seorang guru itu harus memiliki kompetensi, terutama kompetensi pedagogik yang memungkinkan mereka memahami siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan minat dan potensi yang ada di dalam diri siswa. Nah, guru yang efektif harus memiliki kompetensi pedagogik untuk memahami kebutuhan dan potensi siswa. Dengan penerapan pembelajaran kontekstual, diharapkan siswa dapat mengalami perubahan perilaku yang positif dan yang sebelumnya tidak tertarik menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Ada dan termotivasi dalam belajar. Ada beberapa aspek dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, keterlibatan siswa. Siswa lebih termotivasi ketika mereka dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, contoh nih, misal kita kita belajar tentang denah. Nah, yang dimana nanti kita disuruh nih mereka gambar denah rumahnya gitu. Nah, lalu ada metode pengajaran yang variatif yang dimana penggunaan berbagai metode seperti diskusi kelompok, proyek, dan studi kasus dapat meningkatkan minat belajar. Lalu yang ketiga ada penerapan praktis. Pembelajaran yang melibatkan aplikasi praktis dan teori dapat membantu siswa memahami dan menghargai materi pembelajaran. Nah, lalu ada lingkungan yang mendukung, suasana kelas yang kondusif di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berpartisipasi sangat penting. Lalu untuk kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di SMP Muhammadiyah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti minat siswa, kecerdasan, bakat memainkan peran penting mendorong siswa untuk belajar. Nah, yang dimana siswa yang memiliki minat belajar tinggi terhadap pelajaran cenderung lebih aktif dan bersemangat dalam proses belajar. Di sisi lain, faktor eksternal seperti dukungan dari keluarga, suasana lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang tersedia juga berkontribusi signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Nah, mungkin itu saja ya. Oh ya, jadi dengan melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner dan analisis data nilai ujian. Penelitian ini berhasil menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penerapan pelajaran kontekstual dan peningkatan minat belajar siswa. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.